Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sasila dengan NIM C1A019111 dari kelas R004 Prodi Ekonomi Pembangunan untuk memenuhi UTS E-Business. Wireless e-commerce, mobile commerce berkembang sebagai fase berikutnya dalam transformasi digital bisnis. Internet dan perdagangan elektronik mengubah cara bisnis ditransaksikan dan mendefinisikan kembali peran hubungan dengan pelanggan, mitra, dan pemasok. Mobile commerce memberi potensi keuntungan masa depan dalam efisiensi melalui rantai pasokan dan proses organisasi internal. Wireless e-commerce juga disebut sebagai mobile commerce atau m-commerce sebagai promosi, pembelian, dan penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel atau mobile. E-commerce nirkabel adalah bagian dari komputasi nirkabel yang merupakan pengasuhan sistem informasi dengan cara nirkabel. Trial wireless mobile commerce di seluruh dunia. Yang pertama ada Asia. Penelitian oleh Gartner Group memperkirakan sekitar 230 juta pelanggan seluler di Asia pada akhir tahun 2000. Asia memiliki ujung tombak industri seluler. Docomo muncul sebagai salah satu pemimpin perusahaan di seluruh dunia dan baru-baru ini meluncurkan peluncuran 3G pertama dunia dengan kemampuan video. Di banyak negara seperti Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Hong Kong, nirkabel melebihi jumlah tetap. 2. Australia. Pada tahun 2001, aplikasi populer di Australia adalah pengiriman pesan gambar, nada daring khusus, pembaruan olahraga, dan cerita opera berbasis teks. 3. Eropa. Pada Maret 2002, di Eropa dilaporkan oleh Asosiasi GSM menjadi total 273 juta. Pendorong utama popularitas ponsel di Eropa adalah layanan pesan singkat atau SMS, email, infotainment, dan nada daring yang dapat diunduh. 4. Amerika Latin. Pada Desember 2001, diketahui pelanggan telepon seluler berjumlah 83,4 juta. Layanan populer di Amerika Latin bersifat informasional seperti cuaca, informasi, perjalanan, berita, panduan kota, informasi lalu lintas, dan perbankan atau halaman web itu. 5. Amerika Utara. Pada tahun 2001, ada sekitar 133 juta pelanggan atau 110 juta di Amerika Serikat. Di Amerika Utara, aplikasi bisnis adalah pendorong utama perdagangan seluler. Selain itu, email, berita, dan perbankan atau perdagangan saham serta game semakin populer. Berikut adalah daftar negara berdasarkan jumlah ponsel yang digunakan. Teknologi dan masalah perangkat klien seluler. Perangkat interface atau perangkat klien seluler saat ini yang paling penting untuk e-commerce nirkabel adalah telepon seluler, komputer genggam, komputer, dan laptop. Dalam setiap perkembangan harus menghadapi berbagai masalah. Salah satunya masalah kegunaan, yaitu kebutuhan organisasi untuk menentukan bagaimana orang dapat menggunakan aplikasi dengan baik dan mengakses informasi melalui perangkat yang berbeda. Oleh karena itu, perangkat nirkabel telah memaksa pengembang untuk secara hati-hati meninjau kembali sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi pada berbagai platform. Sistem operasi seperti Pocket PC, Microsoft, dan OS Palm telah dikembangkan untuk perangkat genggam. Blok bangunan penting lainnya untuk lanskap infrastruktur yang muncul ini mungkin adalah Wireless Application Protocol atau WAP, yang memungkinkan perangkat nirkabel seperti ponsel untuk mengakses internet. Banyak perangkat yang mendukung WAP telah muncul, meskipun ada keraguan apakah WAP akan menjadi standar yang diterima secara global, terutama dengan popularitas iMode Jepang. Pengembang pada akhirnya menghadapi masalah memutuskan rangkaian protokol mana yang akan diterima atau mengambil risiko masalah potensial bekerja dengan berbagai standar dan atau memilih untuk mengabaikan beberapa. Teknologi dan masalah infrastruktur komunikasi. Komunikasi infrastruktur diperlukan untuk lingkungan internet nirkabel cukup kompleks. Perangkat nirkabel cenderung tetap berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan perangkat berkabel dalam hal bandwidth. Bandwidth yang terbatas adalah masalah signifikan yang mengharuskan organisasi untuk memikirkan kembali bagaimana pengguna berinteraksi melalui perangkat nirkabel dengan sebuah informasi sistem. Masalah penting adalah bagaimana membuat aplikasi yang efisien yang secara realistis dapat bekerja dengan teknologi saat ini. Teknologi jaringan area lokal. Teknologi ini memberikan kecepatan 1 hingga 11 megabit per detik.
Bluetooth adalah standar nirkabel jarak pendek yang relatif baru dan murah yang memungkinkan perangkat yang berbeda, seperti laptop dan ponsel, untuk berkomunikasi satu sama lain. Jarak maksimum antar perangkat adalah sekitar 100 meter, dan kecepatan pertukaran data adalah 1 hingga 2 megabits. Frekuensi yang digunakan untuk LAN nirkabel diharapkan menjadi sangat ramai dan sangat cepat. Teknologi telekomunikasi. Ada 3 teknologi telepon nirkabel digital generasi kedua atau 2G, raster akses ganda pembagian waktu, sistem global untuk komunikasi seluler atau GSM, dan akses ganda pembagian kode. Kecepatan saat ini hanya 9,6 kilobit per detik. General Paket Radio Service atau GPRS berbasis GSM adalah layanan paket data berkelanjutan. Dengan menggunakan teknologi ini, koneksi jaringan selalu aktif. Dengan pengguna ponsel tidak perlu menyambung ke internet setiap kali mereka perlu mengakses aplikasi. GPRS menjadikan kecepatan data dari 56 hingga 114 kilobit per detik. UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System adalah apa yang disebut teknologi generasi ketiga atau 3G, menawarkan broadband transmisi berbasis paket dengan kecepatan yang akan melebihi 2 Mbps. UMTS adalah standar global yang direncanakan untuk menambah perkembangan mobile e-commerce dengan peningkatan layanan. 1. Pemesanan tiket. Dengan memanfaatkan teknologi B-Code atau teknologi NFC1, kita dapat menggunakan handphone sebagai sarana penerima etiket. Teknologi B-Code terdiri dari pengiriman SMS teks yang dapat dipindai dari layar tampilan ponsel melalui perangkat terkait. Jadi, dengan menerima SMS yang dipilih, tiket praktis diterima dan kita bisa menunjukkan ponsel ke mesin pemindai di tempat penerimaan tiket. 2. Perdagangan. Ada banyak contoh yang menunjukkan bagaimana perdagangan seluler membantu perdagangan. Misalnya, konsumen dapat membeli produk dari mesin penjual otomatis atau membayar biaya parkir dengan menggunakan telepon seluler mereka. Dan pengguna ponsel dapat memeriksa rekening bank mereka dan melakukan transfer saldo rekening tanpa perlu pergi ke bank. 3. Pendidikan. Teknologi nirkabel seluler pertama kali digunakan di sektor industri seperti bisnis. Pergerakan teknologi nirkabel bergerak dalam pendidikan adalah tren baru-baru ini, dan sekarang menjadi teknologi terpanas di pendidikan tinggi. 4. Perusahaan perencanaan sumber daya atau ERP. Banyak vendor ERP saat ini sedang meneliti sarana untuk menyediakan mobilitas bagi pengguna ERP. Mereka berusaha menghubungkan karyawan dengan pekerjaan mereka secara lebih efektif daripada sebelumnya dengan memungkinkan ponsel dan perangkat nirkabel lainnya menjadi alat jenis baru untuk bertukar informasi dengan lancar. Mengotomasikan entry data dan melakukan berbagai transaksi kapan saja di mana saja. 5. Hiburan. Perdagangan seluler memungkinkan untuk mengunduh file game, gambar, musik, video kapan saja dan di mana saja, dan juga membuat game. 6. Kesehatan. Dengan menggunakan teknologi mobile commerce, dokter dan perawat dapat mengakses dan memperbarui catatan pasien dari jarak jauh dengan segera. Suatu fungsi yang seringkali mengalami penundaan yang cukup lama di masa lalu. Hal ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Teknologi mobile seperti PDA, laptop, atau tablet PC dapat menjadi nilai yang besar di rumah sakit. M-Commerce Global. Pengguna teknologi dan aplikasi nirkabel secara global menambah lapisan lain pada masalah dan isu dalam e-commerce. Salah satu masalah penting adalah kurangnya standarisasi saat ini di seluruh dunia. Standar ponsel bervariasi dari satu negara ke negara lain, bahkan di dalam satu negara. Inisiatif global untuk standar universal akan mendorong pertumbuhan M-Commerce yang lebih besar. Masalah yang signifikan adalah perbedaan dalam adopsi teknologi dan aplikasi nirkabel di berbagai wilayah di dunia. Jepang mungkin akan menjadi yang pertama menerapkan teknologi 3G, diikuti oleh Eropa dan Amerika Serikat. Alasan utama ketertinggalan Amerika Serikat adalah bahwa Amerika Serikat belum memiliki permintaan yang sama untuk peningkatan kapasitas seluler seperti Eropa dan Jepang. Lebih sedikit orang Amerika yang menggunakan perangkat nirkabel daripada individu yang tinggal di Asia atau Eropa dan pengguna Amerika saat ini. Keuntungan mobile e-commerce: 1. Layanan khusus kompleks, 2. Situasi kritis waktu, 3. Keputusan dan kebutuhan spontan, 4. Peningkatan efisiensi. Kesimpulan,
Kemudahan komunikasi dengan penyediaan barang dan jasa dalam 24 jam dan tanpa batasan lokasi telah menyebabkan peningkatan popularitas perdagangan seluler sehari-hari. Baik industri telekomunikasi maupun dunia bisnis mulai melihat m-commerce sebagai fokus utama ke depan karena aplikasi m-commerce dan perangkat nirkabel berkembang pesat. Yang satu akan memajukan yang lain untuk memberdayakan inovasi, keserbagunaan dan kekuatan di dalamnya. Ada sejumlah peluang bisnis dan tantangan besar dalam menghadirkan teknologi nirkabel yang layak dan kuat ke depan sepenuhnya mewujudkan kekuatan m-commerce yang sangat besar di era internet ini dan dengan demikian memenuhi persyaratan dasar dan harapan lanjutan dari pengguna dan penyedia seluler. Referensi berikut adalah referensi dari artikel yang terkait dari pembahasan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.